Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bagus Kusuma Hidayat dari kelas 12 IPS 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang biografi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lahir dengan nama asli Mehmet bin Murad. Dia lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Turki Utsmaniyah. Ayahnya bernama Sultan Murad II yang diketahui merupakan Sultan Turki Utsmaniyah. Ibunya bernama Huma Hatun yang merupakan istri keempat dari Sultan Murad II. Sultan Mehmet dikenal dunia dengan nama Muhammad Al-Fatih, berarti penakluk. Orang Turki menyebut Sultan Mehmet dengan sebutan Fatih Sultan Mehmet Han II. Pada usia 12 tahun, Muhammad Al-Fatih sempat naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Murad II. Namun, karena serangan bangsa Hongaria kala itu membuat ayahnya Sultan Murad II kembali naik tahta dan memimpin pasukan Turki mendalamkan perlawanan bangsa Hongaria kala itu. Sultan Murad II memerintahkan Turki hingga kematiannya pada tahun 1451. Setelah kematian Sultan Murad II, Muhammad Al-Fatih kembali naik tahta menggantikannya ayahnya yang sudah meninggal. Ia naik tahta pada umur 21 tahun. Semenjak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih mencermati usaha ayahnya menaklukkan Konstantinopel. Bahkan, beliau mengkaji usaha-usaha yang pernah dibuat sepanjang sejarah Islam ke arah itu, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat baginya meneruskan cita-cita umat Islam. Ketika naik tahta, Sultan Muhammad Al-Fatih segera menemui Syekh Samseddin untuk menyiapkan bala tentara untuk menaklukkan Konstantinopel. Pasukan Muhammad Al-Fatih tiba di kota Konstantinopel pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 897 Masehi atau 6 April 1993 Masehi. Di hadapan tentaranya, Sultan Mehmet II atau Muhammad Al-Fatih berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan menguliakan niat dan harapan kemenangan di hadapan Tuhan. Peperangan itu memakan waktu selama 54 hari. Konstantinopel dikepung secara habis-habisan, besar-besaran oleh pasukan Turki Utsmaniyah di bawah komando Muhammad Al-Fatih. Pada tanggal 29 Mei 1453, Sultan Mehmet II atau Muhammad Al-Fatih bersama dengan pasukan Turki Utsmani berhasil menaklukkan Konstantinopel dari kerajaan Bizantium. Hal ini juga menandai jatuhnya kekuasaan Romawi Timur ke tangan pasukan Turki Utsmani. Ini juga menandai berakhir abad pertengahan. Sultan Mehmet II atau Muhammad Al-Fatih kemudian mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Ia juga menjadikan Istanbul sebagai ibu kota negara dari kerajaan Turki Utsmani dan mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Ia kemudian melanjutkan penaklukannya ke wilayah Serbia pada tahun 1459. Ia juga melakukan penaklukan wilayah Morea. Setelah itu, Sultan Mehmet II mengarahkan pasukannya menaklukkan wilayah tepi Laut Hitam, meliputi Trebizond dan Khazarian. Dalam biografi Muhammad Al-Fatih diketahui bahwa ia juga menaklukkan wilayah Wallachia yang kala itu dikuasai oleh Vlad III Sang Dracula. Setelahnya, Sultan Mehmet II atau Muhammad Al-Fatih menaklukkan berbagai wilayah di Eropa, seperti di Bosnia dan Karaman. Muhammad Al-Fatih dikenal karena kebijakannya yang membebaskan rakyatnya dalam menjalankan ibadah keagamaan sesuai keyakinannya masing-masing dan menjamin keamanannya. Ia juga membangun banyak universitas, madrasah, dan istana. Ia banyak berdiskusi dengan para ulama mengenai permasalahan agama. Ia juga banyak mengundang para ilmuwan Muslim ke Turki. Tak mengherankan jika kala itu Kekaisaran Turki Utsmani menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di Eropa. Sultan Mehmet II dikenal dengan Muhammad Al-Fatih wafat karena sakit. Ia wafat pada tanggal 3 Mei 1481 di usia 49 tahun. Ia dimakamkan di wilayah Masjid Fatih, Istanbul, Turki. Sepeninggalan Muhammad Al-Fatih, kesuksesan Turki Utsmani kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sultan Bayezid II. Sekian dari saya tentang biografi Muhammad Al-Fatih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.